Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam latsar bagi teman-teman CPNS semuanya yang sedang menyimak pembelajaran ini. Masih bersama saya, Bahrul Rozi, salah satu fasilitator atau pengampu materi Agenda 2 Aneka. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu nasionalisme. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme ini. Tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional, di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan ini, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian, rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita, karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Sedangkan arti wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.
Nah, setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Diharapkan, dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik atau kepublikan menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka. Tetapi, pelayanan harus diberikan dengan maksud memberdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa, mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang pertama, pemahaman dan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Sudah sejak zaman dahulu kala, agama membawa pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dimulai dari sistem kepercayaan hingga masuknya beberapa jenis agama seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Hal ini menandai bahwa sudah semenjak dahulu dalam perubahan kehidupan berbangsa, Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama. Pun dalam perumusan dasar negara, yakni Pancasila, dimasukkannya nilai ketuhanan menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sebuah negara. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi hanya dalam ruang privat. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Ini bermakna bahwa kekuasaan atau jabatan itu tidak hanya amanat manusia,
tetapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan atau jabatan harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan atau jabatan juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel, karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan. Ini karena bangsa Indonesia sudah sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi kehidupan global. Sejarah interaksi nenek moyang kita dengan berbagai bangsa dan peradaban dunia memberi andil dalam menumbuhkan nilai kekeluargaan antar bangsa atau yang disebut dengan peri kemanusiaan. Adanya pengaruh dari berbagai pemikiran dan gerakan internasional ini membuat nasionalisme yang hendak dibangun oleh perintis kemerdekaan sebagai nasionalisme yang terbuka. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan universal dalam pergaulan antar bangsa. Dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun Panitia 9, meletakkan prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara sama seperti dalam pidato Soekarno, yakni sebagai sila kedua Pancasila. Kata kemanusiaan kemudian dilengkapi dengan kata sifat adil dan beradab, sehingga rumusan lengkapnya menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antar bangsa dan egalitarianisme antar umat manusia. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika ia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan. Dalam gempuran globalisasi, pemerintah yang dibangun harus memperhatikan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan global atau dunia. Jangan sampai lebih memperhatikan kemanusiaan dalam negeri, tapi mengabaikan pergulatan dunia, atau sebaliknya, terlibat dalam interaksi global, namun mengabaikan kemanusiaan masyarakat bangsanya sendiri. Perpaduan prinsip sila pertama dan kedua Pancasila menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang mulia. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa. Selanjutnya, pemahaman dan implementasi nilai persatuan Indonesia dalam membangun semangat nasionalisme. Upaya melaksanakan sila ketiga Pancasila dalam masyarakat plural seperti Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sejak awal berdirinya Indonesia, agenda membangun bangsa merupakan sesuatu yang harus terus-menerus dibina, dilakukan, dan tumbuh kembangkan. Bung Karno misalnya, membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan sentimen nasionalisme yang menggerakkan suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat ini adalah satu golongan, satu bangsa. Soekarno menyatakan bahwa yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama. Dengan ungkapan khasnya, jadi gerombolan manusia,
meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya bermacam-macam, meskipun asal turunannya bermacam-macam, asal gerombolan manusia itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama, itu adalah bangsa. Soekarno mengatakan bahwa semangat kebangsaan mengakui manusia dalam keragaman dan terbagi dalam golongan-golongan. Dengan demikian, keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter, dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan, suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya. Selain kehendak hidup bersama, keberadaan bangsa Indonesia juga didukung oleh semangat gotong royong. Dengan kegotong royongan itulah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya tanpa memandang siapa dan dari etnis mana, apa agamanya. Semangat gotong royong juga dapat diperkuat dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus-menerus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dilandasi dengan prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu nasionalisme ke dalam dan keluar. Nasionalisme ke dalam, kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku, etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia, tidak boleh dipandang sebagai hal negatif dan menjadi ancaman yang bisa saling menegaskan. Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa saling memperkaya khasanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan budaya. Pada nasionalisme keluar, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Selanjutnya, pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Tradisi musyawarah yang dilandasi semangat kekeluargaan telah lama ada dalam masyarakat Nusantara. Keragaman masyarakat Nusantara memunculkan keinginan yang kuat untuk menghidupkan semangat persaudaraan dan kesederajatan semua warga dalam pergaulan hidup berbangsa. Permusyawaratan dengan landasan kekeluargaan dan hikmah kebijaksanaan ini diharapkan bisa mencapai kesepakatan yang membawa kebaikan bagi semua pihak. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan atau kedaulatan rakyat, yang kedua permusyawaratan atau kekeluargaan, dan yang ketiga hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara ciri permusyawaratan bermakna bahwa negara menghendaki persatuan di atas kepentingan perseorangan dan golongan. Penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas semangat kekeluargaan di antara keragaman bangsa Indonesia dengan mengakui adanya kesamaan derajat. Hikmat kebijaksanaan menghendaki adanya landasan etis dalam berdemokrasi. Permusyawaratan dijalankan dengan landasan sila-sila Pancasila lainnya, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Landasan Pancasila inilah yang membedakan model demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara-negara lain, termasuk dengan demokrasi liberal dan demokrasi totaliter. Hikmat kebijaksanaan juga mensyaratkan adanya wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang pokok bahasan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan.
Pemerintah dan wakil rakyat diharapkan bisa mengetahui, memahami, dan merasakan apa yang diinginkan rakyat dan idealitas apa yang seharusnya ada pada rakyat, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana. Penghayatan terhadap nilai-nilai permusyawaratan ini diharapkan memunculkan mentalitas masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum. Adanya mentalitas yang mengutamakan kepentingan umum ini memudahkan dalam menemukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan bersama. Untuk itu, dalam segala pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Untuk itu, pelayanan publik hendaknya memahami kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan publik berperan dalam memastikan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang dan golongan mendapatkan jaminan kesejahteraan. Demokrasi permusyawaratan juga menghendaki adanya semangat para penyelenggara negara. Idealitas sistem demokrasi yang dirancang sangat ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara untuk menyesuaikan sikapnya menurut nilai-nilai Pancasila. Dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam demokrasi perwakilan, menuntut rakyat untuk menjalankan sikap etis bernegara. Rakyat diharapkan dapat menjadi warga negara yang bijaksana, memahami hak dan kewajibannya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Untuk mewujudkannya, peran wakil rakyat, pemerintah sebagai pelayan publik, dan para kaum terpelajar pada umumnya bisa saling menopang dan mengisi agar tercipta warga negara dan pemerintahan yang baik secara bersamaan. Selanjutnya, pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah, diperlukan dua syarat, yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh Soekarno seringkali disebut dengan istilah sosiodemokrasi. Dengan kedua pendekatan tersebut, akan menghindarkan Indonesia dari negara liberal, tapi lebih menekankan negara kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa yang lebih menghendaki negara ini menjadi negara kesejahteraan, yaitu suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, setidaknya secara minimal. Negara juga berhak mengatur pembagian kekayaan negara agar rakyat tidak ada yang kelaparan. Rakyat bisa memperoleh jaminan sosialnya. Keadilan sosial juga merupakan perwujudan imperatif etis dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Dan dalam realisasinya, usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial harus bersendikan kepada nilai-nilai kekeluargaan Indonesia, sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Komitmen keadilan dalam alam pikiran Pancasila memiliki dimensi sangat luas. Peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial setidaknya ada dalam 4 kerangka. Yang pertama, perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem kemasyarakatan. Yang kedua, pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. Yang ketiga, proses fasilitasi akses atas informasi, layanan, dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Perwujudan negara kesejahteraan sangat ditentukan oleh integritas dan mutu penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar dari setiap warga.
Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak sepantasnya mau mendapatkan untung dengan membiarkan rakyatnya buntung. Dengan pemenuhan imperatif modal sila keadilan sosial, diharapkan jeritan panjang rakyat Indonesia untuk keluar dari himpitan kemiskinan dan penderitaan bisa menemukan kembali impian kebahagiaannya. Gemah Ripa Loh Jinawi, Tata Tentrem Karta Raharja, sebuah negeri yang berlimpah kebajikan dan ridho Tuhan. Selanjutnya, pembahasan tentang ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Peran ASN menjadi sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam implementasi dan operasionalisasi kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui ASN-lah kepentingan-kepentingan publik dapat dipenuhi. Selanjutnya, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik. Undang-Undang ASN memberikan jaminan kepada aparatur sipil atau birokrat bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Undang-Undang ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Dalam konteks profesionalisme, Undang-Undang ASN memberlakukan sistem merit atau sistem berdasarkan kompetensi. Artinya, ASN adalah jabatan profesional yang menuntut persaingan dan kompetensi. Pengangkatan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekehendak atasan pejabat politik. Undang-Undang ASN mengatur jabatan ASN sebagai jabatan terbuka dan kompetitif. Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi dalam artian memproduksi, mentransfer, mendistribusikan, dan melindungi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik, berbagai kelemahan pelayanan publik oleh badan pemerintahan serta persoalan yang umum dijumpai dalam birokrasi pemerintahan harus dihindari. ASN harus memahami betul tugas pengabdiannya bukan untuk kepentingan atasan atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan publik dan masyarakat luas yang menjadi pelanggan atau konsumen layanan. Selanjutnya, ASN berintegritas tinggi. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat,
melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi antara negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran. Integritas nasional dipahami sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Secara etimologis, integritas berasal dari bahasa Latin integer, atau dalam bahasa Inggris disebut juga incorruptibility, yaitu suatu sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Hudson, dalam tulisannya berjudul Trustworthiness, menyebutkan bahwa orang-orang yang memiliki integritas memiliki kemampuan di antaranya, yang pertama, mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan berani. Pemimpin harus jelas dalam mendeskripsikan kepada staf atau bawahan tentang apa yang hendak dijalankan, dan secara terbuka dan berani menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari tugas tersebut. Yang kedua, mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip hidup. Misalnya, ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma, biasanya dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik dan bertentangan dengan norma serta mengetahui pula dampak yang dapat terjadi pada dirinya dan lingkungannya. Yang ketiga, bertindak secara terhormat dan benar. Seseorang yang memiliki integritas yang tinggi tentunya memiliki kemampuan untuk bertindak terhormat dan benar. Namun, posisi atau kedudukan yang terhormat tidak selalu diikuti dengan perilaku yang benar. Yang keempat, terus membangun dan menjaga reputasi baik. Hal ini penting karena setiap orang selalu berharap memiliki reputasi yang baik dalam lingkungan sosialnya. Namun, membangun reputasi yang baik tidaklah mudah. Biasanya harus melalui dengan kerja keras yang terus-menerus. Selanjutnya, implementasi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu, pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Dalam melaksanakan tugas,
Tentunya, ASN dituntut bekerja secara profesional. Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik. Setidaknya, ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara profesional, mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik untuk kepentingan publik. Menurut Muhammad Irfan Islami, 5 aspek itu adalah: yang pertama, adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good governance dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi lebih didasarkan pada sistem merit atau kompetensi. Yang kedua, adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin menurun. Yang ketiga, adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki sense of crisis sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam situasi krisis. Yang keempat, aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan prinsip public accountability dan responsibility. Dan yang kelima, masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan aspirasi mereka. Manajemen sektor publik sekarang ini membutuhkan lebih banyak aparat-aparat profesional yang dapat menangani tugas-tugas pemerintahan berdasarkan keahlian profesional. Dengan terwujudnya ASN yang profesional, turut mendorong terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih baik, yang mendorong terciptanya kemajuan bangsa dan negara. Karena pusat pelayanan publik ada pada birokrasi. Jika birokrasi pemerintahan tidak dijalankan dengan baik dan efisien, maka kepentingan nasional akan terabaikan dan lebih mengutamakan kepentingan golongan saja. Adalah kewajiban ASN untuk mengemban tugas tersebut. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang disebut sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pasal 1 ayat 2. Sedangkan yang disebut dengan pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik ini tentu saja menjadi landasan utama penyelenggara pelayanan publik bagi ASN. Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Suatu pelayanan diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima atau excellent service dapat didefinisikan sebagai suatu sikap karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM. Keberadaan standar pelayanan minimum atau SPM ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima.
Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jika suatu instansi belum memiliki SPM, maka yang menjadi ukuran pelayanan prima adalah adanya kepuasan konsumen atau pelanggan sebagai penerima layanan. Namun demikian, setiap instansi diwajibkan menyusun standar layanannya agar menjadi ukuran bagi konsumen atas hak-hak yang diperolehnya. Selanjutnya, implementasi ASN profesional dan melayani yang berintegritas tinggi. Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Namun demikian, dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Konsep ini meliputi apa yang disebut sebagai standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara maupun pelaksana pelayanan publik untuk memenuhi pelaksanaan pelayanan prima yang mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Selanjutnya, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 ayat 1 sampai 2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS. Di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada pemerintahan yang sah. Seseorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi seorang PNS, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah sesuatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait asas, prinsip, nilai dasar, dan kode etik dan kode perilaku, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13.
Salah satu di antaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Selanjutnya, peran PNS atau ASN dalam menciptakan kondisi damai. Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Sikap netral dan adil juga harus diperlihatkan oleh PNS dalam event politik 5 tahunan, yaitu pemilu dan pilkada. Dalam pemilu, seorang PNS yang aktif dalam partai politik atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, baik DPR, DPRD, maupun DPD, atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka dia harus mundur atau berhenti dari statusnya sebagai PNS. Tuntutan mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan dirinya dan partai politiknya. Kalau PNS sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik praktis, maka dia sudah tidak bisa netral dan objektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS dan kelembagaan atau institusi yang dipimpinnya. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Nah, demikianlah pembelajaran mata diklat nasionalisme kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat diaktualisasikan pada lingkungan kerjanya masing-masing. Dan sampai berjumpa kembali pada pembelajaran materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.